Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulianto Santoso MPD dan Ibu Tia Ayuningrum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar, proses, dan peran guru administrasi sarana dan prasarana pendidikan yang beranggotakan yang pertama Anissa Fitri Madotilah, Fatia Mawaddah, dan Yuda Nur Kamil. Pada presentasi hari ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, konsep dasar administrasi sarana. Yang kedua, proses administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Pada materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang konsep dasar administrasi sarana prasarana. Sarana pendidikan yaitu peralatan atau perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan yaitu fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Untuk materi kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Fitri Madotilah. Kepada Anissa Fitri Madotilah kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses administrasi sarana prasarana. Dalam proses ini ada 6 poin yang terdapat, yaitu perencanaan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana prasarana. Yang kedua, ada pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, ada inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang milik sekolah yang bersangkutan dalam sebuah daftar inventaris barang. Tujuan inventarisasi sarana prasarana pendidikan secara umum ialah untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang keempat, ada pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan ini untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, ada penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan ini bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana prasarana dari daftar inventaris karena sarana prasarana tersebut sudah tidak dianggap berfungsi lagi dan tidak layak untuk dipakai. Yang keenam, ada pengawasan sarana prasarana pendidikan. Pengawasan sarana prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini menghindari penyimpangan, penggelapan, atau penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan itu. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Fitri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yuda Nur Kamil. Kepada Yuda Nur Kamil dipersilahkan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan memelihara alat bantu pengajaran yang digunakan guru,
pengawasan dan penggunaan alat praktek oleh siswa. Itu terbagi 3. Yang pertama itu perencanaan. Guru sekolah menengah dituntut untuk memikirkan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah, supaya hal tersebut fungsional dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Perencanaan pengadaan barang menuntut keterlibatan guru, karena semua barang yang digunakan dalam proses belajar mengajar harus sesuai dengan rancangan kegiatan belajar mengajar itu. Perencanaan pengadaan barang yang menuntut keterlibatan guru harus sesuai guru, diantaranya adalah pengadaan alat pengajaran dan media pengajaran. Dalam hal ini, guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Dalam pengadaan perabot kelas, guru juga perlu memikirkan manfaat perabot-perabot itu dalam menunjang proses belajar mengajar. Perabot tersebut seperti papan tempel, majalah dinding, papan rencana kegiatan kelas, dan tempat penyimpanan alat-alat pelajaran atau alat peraga milik kelas. Yang kedua yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan. Guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana secara optimal, mungkin dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan pemakaian sarana dan prasarana pengajaran yang ada. Juga bertanggung jawab terhadap penempatan sarana dan prasarana tersebut di kelas di mana dia belajar. Perawatan sarana dan prasarana secara sederhana yang tidak harus membutuhkan keahlian profesional dapat dilakukan oleh guru. Dalam hal pemeliharaan ini atau perbaikan yang lebih kompleks, misalnya berkaitan dengan alat-alat elektronik, petugas atau ahli media atau teknisi pendidikan lebih berkompeten untuk melakukan pemeliharaan itu. Yang ketiga yaitu pengawasan penggunaan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan oleh siswa yang ada di kelasnya, maka tugas guru adalah melakukan pengawasan atau memberikan arahan agar siswa dapat menggunakan atau memakai sarana dan prasarana pendidikan itu sebagai mestinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yuda dan Kamil. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.